Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fa'akhsawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-ayat. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita bisa salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ismi. Salat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Senantiasa menjaga diri kita untuk komitmen terhadap perintah-perintah Allah dan kemudian melaksanakan aturan-aturan Allah dengan istiqomah. Dan juga lisan kita senantiasa kita jaga untuk senantiasa memberikan manfaat, bukan memberikan mudarat. Itulah haqqa tuqatih. Hidup kita juga senantiasa memutuskan sesuatu berdasarkan aturan Allah, berdasarkan ridha Allah, sehingga kita tidak terjebak ke dalam kemaksiatan, ke dalam kejahiliahan. Itulah haqqa tuqatih, yaitu bertakwa kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban, yang kita tahu semua bahwa syariat kurban ini identik dengan seorang Nabiullah Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, yang dia berkorban untuk tegaknya sebuah monoteisme atau sebuah tauhid la syarikalah. Nabiullah Ibrahim yang waktu itu masih muda, memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menegakkan ayat-ayat Allah, sehingga dia berani melakukan sesuatu kegiatan yang sangat ekstrim, yaitu menghancurkan berhala-berhala di sebuah kerajaan Namrud. Sehingga pada saat itu, pada saat menghancurkan berhala-berhala itu, semuanya dihancurkan dengan kapaknya kecuali satu yang besar, dan kapaknya dikalungkan kepada berhala yang besar itu. Maka seorang melihat dan menyampaikan, siapakah yang melakukan ini semua? Masyarakat menyampaikan bahwa seorang pemuda bernama Ibrahim. Ingat, seorang pemuda. Pemuda merupakan salah satu perubahan atau salah satu agent of change, agen perubahan. Maka pemuda harus memiliki satu jiwa yang kokoh terhadap tauhid. Ketika Ibrahim ditangkap, kemudian ditanya, kenapa engkau hancurkan berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah? Ibrahim dengan logika tauhid yang sangat kuat, coba kau tanyakan kepada berhala itu yang lebih besar itu. Orang mengatakan, mana mungkin patung atau berhala bisa bicara? Logika tauhid dibangun lagi oleh Ibrahim.
Kalau begitu, sudah jelas-jelas itu sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa bicara. Kenapa kalian sembah? Maka kita sebagai anak-anak muda yang hari ini, kita bekali anak-anak muda hari ini agar nanti suatu saat nanti logika tauhid itu terus dibangun. Karena jika tidak dibangun, boleh jadi celah-celah liberalisme, celah-celah nanti itu akan masuk ke dalam anak muda ketika nanti suatu saat nanti mereka memahami bahwa ilmu pengetahuan itu lebih ilmiah daripada Al-Quran. Kenapa mereka tidak bisa menjawab? Karena tidak bisa mentadabburi Quran, tidak bisa tahu seluk-beluk bagaimana tauhid itu sesungguhnya. Sebagaimana Musa ketika ditanya kepada Fir'aun, "Wahai Musa, aku ini Tuhanmu," kata Fir'aun. "Ana rabbukumul a'la," aku Tuhanmu. Lantas Musa dengan logika tauhidnya menyampaikan, kalau kamu Tuhan, lantas siapakah Tuhan nenek moyang kamu? Itu seluruh tukang sihir, seluruh rakyat banyak yang taslim masuk Islam. Artinya bahwa logika tauhid itu harus dibangun, dan itu identik dengan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika tahu bahwa seorang pemuda bernama Ibrahim ini adalah orang yang kemudian dikatakan menghancurkan tadi, dihukumlah dia, dan kemudian dia dibakar. Masyarakat mengumpulkan kayu-kayu bakar, membakar Ibrahim. Perannya tidak hanya manusia, orang tua renta yang saat itu di tengah hutan menangis. Ditanya, "Kenapa orang tua kau menangis, wahai perempuan tua?" "Karena aku tidak bisa ikut membakar, ikut urunan untuk kayu Ibrahim agar dibakar." Pada saat itu dia berdiri atau memilih jalan yang batil. Ada juga satu ekor hewan yang justru dengan dibakarnya Ibrahim dia malah meniup agar semakin besar. Itulah hewan cicak. Tapi lihatlah, ada hewan yang senantiasa justru dia berdiri tegak untuk agama Allah, yaitu katak. Dia mengambil air, kemudian dia siramkan kepada api yang membakar Ibrahim itu. Dan kemudian juga ada semut yang membawa air untuk bisa memadamkan daripada apinya Ibrahim. Pada dasarnya tidak ada manfaat yang sangat besar atas katak dan semut tadi. Namun dia tahu dia harus berdiri di mana, membela agama Allah ataukah justru menjauhkan, ataukah justru menjatuhkan agama Allah. Inilah seekor katak dan seekor semut. Maka dari sini ketika Ibrahim dibakar, di sini Allah sampaikan yang luar biasa, hanya menyampaikan yaitu dalam ayatnya Ali Imran ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qalu lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-ayah. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul itu berkata kepada mereka, ada orang yang mengatakan bahwa ada orang sekalian yang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka karena itu kamu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu justru menambah keimanan kepada mereka. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Nabiullah Ibrahim ketika dibakar hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Allah sebaik-baik pelindung. Ketika kita hari ini mengalami sebuah kesempitan, kesulitan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu tidak tidur, maka Allah menolong hambanya, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Ibrahim itu walaupun konsekuensi dibakar, dia tetap mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka pengorbanan Ibrahim untuk tauhid ini luar biasa. Mari kita bangun diri kita, keluarga kita, agar senantiasa kuat dan kokoh untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan yang diceritakan tadi yang mentegakkan ajaran Allah tidak hanya, kita tahu tidak hanya seekor katak dan semut,
Tapi kita tahu ketika Rasulullah Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika di gua tadi ada seekor laba-laba yang langsung membuat rumah di situ, dan kemudian seekor burung yang membuat sangkar di situ, sehingga kaum Quraisy tidak bisa mengejarnya. Kalau laba-laba, kalau burung, kalau katak, kalau semut saja dia tahu mana yang dibela, agama Allah itu harus dibela, maka apakah kita harus ragu-ragu ketika membela agama Allah? Maka kita kokohkan mulai dari anak kita, keluarga kita, agar kokoh dan kuat kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini menjadi satu pengingat bagi kita, bahwa kalau saja hewan saja dia harus berdiri untuk membela agama Allah, bagaimana dengan kita? Mari kita bertanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-mursalin al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usin wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita akan menutup dengan doa, izinkan saya bercerita satu hal. Pada masa Bani Abbasiyah, pasukan Tartar saat itu mengumpulkan sekitar 40.000 orang. Pada saat berkumpul tadi, seorang pendeta menceritakan, mendakwahkan agamanya Nasrani. Tapi di dalam itu pendeta tadi menjelek-jelekan Rasulullah Muhammad dengan sangat jelek, dengan sangat dihinakan. Pasukan Tartar yang ada tentaranya itu memiliki seekor anjing yang diikat. Ketika anjing tadi mendengar seorang pendeta menjelek-jelekan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seekor anjing tadi bergegas lari menggigit tangan daripada seorang pendeta. Lantas orang-orang yang dikumpulkan tadi, yang kafir tadi, masihan mengatakan, wahai pendeta, jangan kau katakan sejelek-jelek itu kepada Muhammad, dia tidak terima. Orang kafir. Lantas kemudian seorang pendeta mengatakan, dia tidak terima dengan tanganku yang mengatakan seolah-olah menunjuknya menjelek-jelekannya. Kamu, seekor anjing itu, karena mungkin saya, karena dia adalah tidak terima karena tanganku seolah-olah menuju padanya. Kemudian pendeta mengatakan, ikat lagi tuh anjing, diikat lagi dengan sangat kuat. Maka kemudian dia menyampaikan pendeta lagi dengan menjelek-jelekan Muhammad sampai lebih daripada yang sebelumnya. Seekor anjing tadi kemudian lari lagi, lepas lagi dan menggigit lehernya dan kemudian mati pendeta tadi. Maka kita tahu ribuan orang saat itu bersahadat gara-gara seekor anjing membela agama Allah, membela Rasulullah Muhammad. Bagaimana kita? Kalau kita melaksanakan, mengkaji ilmu sebentar, jangan lelah. Di sana kita sudah tahu, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Hewan, tumbuhan, apapun, batu-batu, itu bertasbih kepada Allah. Hanya kita tidak tahu. Maka dari itu, mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita, agar kita senantiasa kuat, kokoh, tidak mudah tercerai-berai. Li'ilahi kalimatillah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam Islam, memberikan kepada kita keistiqomahan mendidik, membimbing anak-anak kita untuk tauhid, yaitu
kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa kokoh dan kuat kepada Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyi minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah akidah anak-anak kami ya Allah, generasi-generasi muslim ini ya Allah. Berikanlah kepada mereka untuk cinta Al-Quran ya Allah, untuk mencintai para nabi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang Islam ya Allah, dosa orang-orang beriman ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghafar ya Alim, berikanlah kepada kami pengetahuan dan hikmah atas segala kejadian hari ini ya Allah. Berikanlah kepada kami semua pengetahuan dan hikmah atas segala peristiwa yang terjadi pada kami ya Allah. Sadarkanlah hati kami ya Allah untuk senantiasa li'ilahi kalimatillah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa bna'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim dzikrukum wa lidzikrullahi akbar. Aqimissalah.